Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Tiara Tri Agustini M.Fam, promosi kesehatan dengan judul Bahaya Kosmetik Palsu dan Ilegal. Menggunakan media selebaran atau flyer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan siswi SMA dalam memilih dan membeli kosmetik yang aman. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, semangat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah berpartisipasi dalam penyuluhan edukasi pada pagi hari ini. Izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Mulyani, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Di sini kakak akan menyampaikan penyuluhan edukasi dengan judul Bahaya Kosmetik Palsu dan Ilegal. Adapun media yang kakak gunakan yaitu media selebaran. Sebelum kakak menyampaikan penyuluhan edukasi, kakak mau tanya nih dengan adik-adik. Mendengar kata kosmetik palsu dan ilegal, apa yang ada di pikiran adik-adik? Saya Kak, Silakan. kosmetik yang berbahaya. Nah, benar ya. Jadi, kakak akan jelaskan. Yang pertama, kosmetik palsu. Apa sih kosmetik palsu? Kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik atau disingkat dengan CPKB dan menggunakan bahan-bahan yang seharusnya tidak digunakan. Sedangkan kosmetik ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM. Nah, selanjutnya kakak akan jelaskan dampak-dampak dari kosmetik palsu dan ilegal. Yang pertama yaitu alergi, karena kosmetik palsu dan ilegal tidak memiliki standar keamanan yang jelas, sehingga kerap kedapatan menambahkan bahan-bahan berbahaya. Nah, bahan-bahan berbahaya inilah yang dapat mengakibatkan alergi pada kulit. Kemudian yang kedua yaitu breakout atau jerawat, karena keamanan dalam proses pembuatan kosmetik palsu dan ilegal ini tidak terjamin, sehingga bisa saja bakteri-bakteri yang ada pada lingkungan tempat pembuatan kosmetik bercampur dengan bahan pembuat kosmetik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penyakit ginjal, karena bahan peran kimia yang digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kerusakan ginjal hingga gagal ginjal. Nah, bahan-bahan kimia ini yang diserap oleh tubuh melalui kulit akan menumpuk di organ-organ penting seperti ginjal. Dampak selanjutnya yaitu infeksi mata. Jika kosmetik palsu dan ilegal masuk ke dalam mata, maka dapat mengakibatkan infeksi mata. Mata bisa menjadi bengkak dan penglihatan menjadi kabur. Nah, dampak terakhir yaitu menyebabkan kanker. Kok bisa sih Kak menyebabkan kanker? Merkuri adalah bahan yang paling sering digunakan dalam kosmetik palsu dan ilegal. Nah, merkuri ini berakibat buruk bagi organ-organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, ginjal, hingga sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan kanker. Nah, setelah kakak menjelaskan dampak-dampak dari kosmetik palsu dan ilegal, kakak harap adik-adik lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik, tidak tergiur dengan kosmetik-kosmetik yang tidak jelas, apalagi yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM. Sebelum kakak lanjutkan, apakah bisa dimengerti adik-adik? Bisa. Lanjut ya. Selanjutnya kakak akan sampaikan langkah-langkah dalam memilih kosmetik yang aman agar kita terhindar dari kosmetik palsu dan ilegal. Langkah pertama yaitu cek klik. Kak, apa sih cek klik itu? Jadi cek klik itu adalah cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Yang pertama yaitu cek kemasan. Caranya adalah dengan memastikan kemasan yang kita dapat tidak dalam keadaan rusak atau dalam keadaan yang baik. Kemudian yang kedua cek label. Caranya adalah dengan melihat informasi pada kemasan seperti informasi cara penggunaan, perhatian, peringatan, cara penyimpanan. Kemudian cek izin edar. Kosmetik yang aman dan legal pasti memiliki nomor izin edar dari BPOM dan benar-benar terdaftar di web resmi BPOM. Selanjutnya yaitu cek kadaluarsa. Pastikan kosmetik tidak melewati tanggal kadaluarsa karena kosmetik yang kadaluarsa akan berakibat buruk bagi kesehatan.
Selanjutnya langkah kedua yaitu beli di toko kosmetik resmi atau terpercaya. Nah, untuk mendapatkan kosmetik yang aman, tentunya kita harus membeli di toko yang resmi atau toko-toko terpercaya. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu perhatikan reaksi setelah memakai kosmetik. Jadi, sebelum menggunakan kosmetik di wajah, sebaiknya dites terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengoleskan sedikit kosmetik di punggung tangan, kemudian kita bisa melihat warna, bau, tekstur dari kosmetik dan merasakan apakah ada reaksi alergi atau iritasi setelah pemakaian kosmetik. Nah, setelah mengetes kosmetik tidak ada reaksi, maka barulah bisa diaplikasikan ke wajah. Kemudian yang keempat, harga murah tidak menjamin kualitas. Karena sudah banyak sekali kasus yang membuktikan bahwa kosmetik dengan harga murah ternyata palsu dan ilegal. Jadi tidak masalah jika harga sedikit mahal tetapi menjamin kesehatan kita. Bagaimana adik-adik, setuju dengan pendapat kakak? Setuju, Kak. Apakah materi yang kakak sampaikan sudah bisa dimengerti? Bisa, Kak. Nah, untuk membuktikan itu, kakak mau nanya nih sama adik-adik beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa itu kosmetik palsu dan ilegal? Silakan. Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin dari BPOM. Ya, benar ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja dampak kosmetik palsu dan ilegal? Silakan. Yang pertama alergi, yang kedua breakout atau jerawat, yang ketiga penyakit ginjal, yang keempat infeksi mata, dan yang kelima kanker. Ya, benar. Dan pertanyaan terakhir, sebutkan langkah-langkah dalam memilih kosmetik palsu dan ilegal. Saya, Kak. Silakan. Yang pertama checklist seperti cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Langkah kedua, beli di toko kosmetik resmi atau terpercaya. Langkah ketiga, perhatikan reaksi setelah memakai kosmetik. Langkah keempat, harga murah tidak menjamin kualitas. Nah, benar ya. Setelah mendengar jawaban dari adik-adik, itu tandanya materi yang kakak sampaikan sudah bisa diterima. Baiklah, karena keterbatasan waktu juga, mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih partisipasinya. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.